Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga saya diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyampaikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Custom Box menggunakan metode Six Sigma di PT Cipta Multi Buana Perkasa. Sebelum saya menjelaskan skripsi saya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eka Suliantini. Yang terhormat, pembimbing utama saya, Bapak Kamaluddin STMT MGN, dan pembimbing pendamping Ibu Monita STMT. Baik, langsung saja yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari skripsi saya, yaitu PT Cipta Multi Buana Perkasa merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk berupa sheet, layer karton, layer partition, dan karton box berbahan dasar dari roll kertas. Namun, dari semua produk tersebut, produk karton box lah yang memiliki tingkat produksi yang sangat tinggi. Tetapi, selain memiliki jumlah produksi yang sangat tinggi, produk karton box juga memiliki kecacatan produk yang masih lumayan banyak. Dapat dilihat dari tabel 1, total dari jumlah produksi bulan Juni sampai dengan Desember 2021 sebesar 94.626 pieces dan total produk cacatnya itu 5.014 pieces dengan persentase 5,30% dan itu sudah melebihi dari batas toleransi dari perusahaan karena batas toleransi maksimumnya sebesar 5%. Maka dari itu harus diturunkan tingkat persentase produk cacatnya supaya perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan atau laba. Batasan masalah yang pertama, penelitian dilakukan di PT Cipta Multi Buana Perkasa pada bagian finishing. Yang kedua, data yang peneliti gunakan merupakan data riwayat 3 bulan terakhir dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Dan yang ketiga, metode dan pembahasan yang digunakan adalah metode Six Sigma dengan menggunakan konsep The Mix. Namun, pada tahap improve dan kontrol, peneliti hanya memberikan usulan perbaikan saja. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengendalian kualitas pada produk karton di PT Cipta Multi Buana Perkasa dengan metode Six Sigma. Yang kedua, faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya produk cacat pada karton box sehingga menyebabkan penurunan kualitas produk di PT Cipta Multi Buana Perkasa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pengendalian kualitas produk karton box di PT Cipta Multi Buana Perkasa dengan metode Six Sigma. Yang kedua, mengidentifikasi faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya produk cacat pada karton box sehingga menyebabkan penurunan tingkat kualitas produk di PT Cipta Multi Buana Perkasa. Manfaatnya, yang pertama, dengan menggunakan metode Six Sigma ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk yang efektif dalam menekan kecacatan dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor penyebab produk cacat pada karton box untuk meminimasi produk cacat. Landasan teori. Pengendalian kualitas atau quality control adalah cara untuk mempertahankan kualitas produk yang sudah ada dan sesuai dengan spesifikasi. Tujuannya agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar, dan jika produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, maka dapat mengurangi biaya produksi dan inspeksi produk menjadi kecil. Jadi, pengendalian kualitas itu sangatlah penting dilakukan karena merupakan salah satu ciri utama keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Dan prinsip dari pengendalian kualitas sendiri adalah cara untuk meningkatkan proses produksi namun tetap mengutamakan kualitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Six Sigma. Metode Six Sigma merupakan metodologi meningkatkan mutu produk yang berfokus pada mengeliminasi defek dan mengurangi variabilitas. Dalam konsep statistik Six Sigma digunakan untuk mengukur suatu proses yang berhubungan dengan produk cacat pada Six Sigma level. Berikut tabel Six Sigma level dari Six Sigma level 1 sampai dengan 6.
Tahapan Six Sigma. Di sini saya menggunakan konsep DMAIC atau singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Yang pertama ada Define, yaitu mengidentifikasi masalah untuk menentukan target produk atau proses apa yang akan diperbaiki. Yang kedua ada Measure, mengukur sistem yang ada dengan mengumpulkan data dan menggunakannya untuk memvalidasi penemuan produk atau proses yang bermasalah. Yang ketiga ada Analyze, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi penyebab dan menurunkan sumber-sumber utama penyebab masalah yang telah ditemukan. Yang keempat ada Improve, yaitu meningkatkan kualitas dengan mulai mengembangkan ide-ide kreatif untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan murah. Yang kelima ada Control, pengendalian kualitas dengan sistem baru dalam melakukan upaya perbaikan terhadap proses yang mempengaruhi hasil output. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang berlandaskan pada data berupa angka-angka yang bersifat statistik. Tempat dan waktu penelitian itu di perusahaan PT Cipta Multibuana Perkasa yang beralamat di Pergudangan Sentra Kosambi, Blok Y, nomor 6 sampai dengan 16, Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang, kode pos 15211. Dimulai pada November 2021 sampai dengan Maret 2022 selama 5 bulan. Sumber data yang saya dapatkan yaitu dari data primer, didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder yang didapatkan melalui pihak lain berupa artikel dan buku. Di sini ada portrait penelitian saya dari mulai survei pendahuluan sampai dengan selesai. Hasil dan pembahasan dapat dilihat dari diagram Pareto di atas. Diperoleh bahwa jenis kecacatan produk karton box adalah jenis cacat kepek, yaitu sebesar 55%, patah-patah 16%, overlap 15%, dan delaminasi 14%, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan agar dapat menangani faktor-faktor penyebab kecacatan dan tingkat kecacatan tersebut itu menurun. Pada tabel 2, nilai DPNO dan level sigma bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Berdasarkan dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai DPNO per bulannya itu 3.000 ke atas dan nilai level sigmanya yaitu 4%, yang merupakan rata-rata industri di USA. Proses produksi di perusahaan ini mempunyai kapabilitas yang cukup baik dan memiliki kenaikan level sigmanya dibanding di tahun yang sebelumnya. Usulan perbaikan. Sumber penyebab yang pertama yaitu ada pada manusia. Faktor penyebabnya kurang sosialisasi SOP, tekanan dari atasan, dan kelelahan. Usulannya, leader harus memastikan bahwa sosialisasi SOP sudah sampai ke semua operator. Selanjutnya, sebagai leader harus mampu mengetahui batas kemampuan dari masing-masing operator. Yang terakhir, setiap operator harus bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin dan makan makanan yang bergizi. Dan sumber penyebab yang kedua ada material. Faktor penyebabnya salah setting suhu pada mesin, jenis beragam, penyimpanan tidak standar. Usulannya, operator harus lebih teliti dalam mengatur suhu mesin. Selanjutnya, memberikan identitas berupa nama atau kode pada seat. Yang terakhir, leader harus mengecek terlebih dahulu material yang akan digunakan. Dan sumber penyebab yang ketiga ada mesin. Faktor penyebabnya belum ada jadwal piket dan pengecekan. Usulannya, membuat jadwal piket secara rutin sebelum memulai kerja dan jadwal pengecekan mesin per 1 bulan sekali. Sumber penyebab yang keempat yaitu metode. Faktor penyebabnya pemasangan rel tidak sesuai, komunikasi, dan tidak mengikuti standar. Usulannya sebelum mesin digunakan harus dites terlebih dahulu, mengetahui apakah pemasangan rel sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, operator 1
dengan yang lain harus saling berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Dan yang terakhir, operator harus mengetahui pentingnya standar kerja. Sumber penyebab yang kelima ada lingkungan. Faktor penyebabnya kurang ventilasi udara, lampu redup, dan suara bising mesin. Usulannya, perusahaan harus menambah ventilasi udara di area yang masih kurang ventilasi. Selanjutnya, operator harus segera melapor ke atasan jika lampu sudah mulai redup agar segera diganti. Dan yang terakhir, segera lakukan perbaikan jika ada mesin yang mengalami kerusakan supaya tidak mengganggu para operator dalam bekerja. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan dari jumlah dan jenis produk cacat karton box bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dengan prinsip diagram Pareto yaitu 80/20, diperoleh 20% jenis cacat produk yang merupakan 80% dari keseluruhan jumlah cacat produksi. Dari diagram Pareto tersebut diperoleh bahwa jenis kecacatan produk karton box yang mendominasi yaitu jenis cacat krepek sebesar 55%, patah-patah 16%, overlap 15%, dan delaminasi 14%. Sedangkan untuk nilai DPMO per bulannya itu 3.000 ke atas dan nilai level stigmanya itu 4 yang merupakan rata-rata industri di USA. Kedua, dengan menggunakan fishbone diketahui sumber penyebab dari kecacatan produk. Yang pertama, manusia. Faktor penyebabnya adalah kurang sosialisasi SOP, tekanan dari atasan, dan kelelahan dalam bekerja. Yang kedua, ada material. Faktor penyebabnya adalah salah setting suhu pada mesin jenis beragam dan penyimpanan tidak standar. Ketiga, mesin. Faktor penyebabnya adalah belum adanya jadwal pikir dan pengecekan mesin secara rutin. Yang keempat, metode. Faktor penyebabnya adalah pemasangan rol tidak sesuai, miskomunikasi, dan tidak mengikuti standar kerja. Kelima, lingkungan. Faktor penyebabnya adalah kurang ventilasi udara, lampu redup, dan suara bising pada mesin. Produk ya, iya, dari perusahaannya sih. Ada yang mau sih juga, makasih. Ada video, ya dong kalau video di YouTube. Yang sudah saya jelaskan. Terima kasih bagi yang sudah melihat dan menonton juga mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.